sami'al mu'adzina wal muqima mathala qawlahu. Disukai, disenangi orang yang mendengar muazzin atau orang yang mengumandangkan iqamah menirukan apa yang dibaca oleh muazzin dan mungkin atau orang yang baca iqamah. Jadi itu sangat disukai. Kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sangat disukai. Nah sekarang ini jarang di masjid-masjid. Coba kita perhatikan kalau sholat Jumat, ya. Itu orang jarang ikuti. Makanya kita yang sudah tahu, mari kita sama-sama mengambil fadilah dan keutamaannya. Kalau di zaman dulu kita masih kecil, kalau kita ikut sholat Jumat, pas muazzin mengumandangkan, orang suara mengikutinya sampai bergetar di hati kita, ya. Dengan suara pelan mereka ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah, Allahu Akbar. Luar biasa, terasa di hati kita. Nah sekarang orang mulai kurang itu, ya, jarang sekali mengikuti muadzin. Kenapa begitu? Ya karena tadi sekarang di masjid-masjid jarang sekali dibacakan kitab-kitab seperti ini. Ya, jarang diajarkan kitab, jarang diajarkan fikih. Maka kita ini udah tahu nih, maka kita laksanakan sebagai amalan sunnah tambahan untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Maka seorang yang mendengar muadzin atau orang yang mendengar iqamah itu, yang mendengar itu menirukan seperti apa yang dibaca oleh muadzin dan muqim atau orang yang membaca iqamah. Illa fi qawlihi, kecuali pada saat muadzin itu mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawabnya gimana? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali itu bersumber dari Allah. La haula, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan kebaikan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk menepis segala keburukan dan kejelekan. Illa billah, kecuali semuanya itu bersumber dari Allah. Wa yaqulu fi qawlihi, dan yang mendengar muadzin saat muadzin mengumandangkan as-salatu khairun minan naum. Ada apa itu? Subuh. Apa jawabannya? Ya, itu yang komplit, yang panjang begitu ya. Shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin.
muadzin salat subuh mengumandangkan as-salatu khairun minan naum, jawabnya shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairun minan naum. Jadi juga ada yang berpendapat dikatakan ketika muadzin salat subuh mengumandangkan as-salatu khairun minan naum, jawabnya shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairun minan naum. Artinya apa? Shadaqa Rasulullah, benarlah Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Wa yaqulu fi kalimatil iqamah, dan orang yang mendengar dua kalimat kumandang iqamah ketika qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, jawabannya apa? Apa Bapak? Kita kalau dengar iqamah itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Itu kan kita ikutin semuanya. Kita ikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu. Terus pas yang baca qomat baca qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, jawabannya aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha. Ikuti saya, aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha. 5 kali. Aqamah, baru 1 2 3. Aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha. Artinya apa? Aqamahallahu, semoga Allah tegakkan salat itu. Wa adamaha, dan Allah langgengkan. Kita minta di hati kita tuh, di hati kita mintanya, ya Allah tegakkanlah salat di dalam diriku dan langgengkanlah dia, supaya kita selalu senantiasa mendapatkan kemudahan dan kekuatan untuk melaksanakan sholat. Jadi ketika muadzin qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha. Ibadah kita, ya Allah tegakkanlah salat dan langgengkanlah salat itu di diri saya. Ya, itu supaya kita mendapatkan kekuatan akhir batin. Wa yaqulu 'aqiba qawlihi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika orang yang qawat itu baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawabnya wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi kita waktu orang qoma itu kita nggak ya nggak bercanda, ini dorong-dorongan qoma kayak ya. Jadi pas orang iqamah itu ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi
azan itu selesai. Shalla wa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin. Ya, selanjutnya sampai al-wasilah wa maqam mahmudah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah sallallahu alaihi wasallam, lihat. Jadi kalau kita mendengar azan, ya, terus ketika azan dikumandangkan kita ikuti, kita tirukan. Setelah selesai berdoanya bagaimana? Ketika azan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus baca selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafata wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Apa ganjarannya Pak kalau orang membaca itu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Jadi yang mendengar azan kemudian mengikutinya, menirukannya, kemudian setelah selesai azan dia bersolawat dan dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan mendoakan untukku al-wasilah, tempat di surga itu. Apa kata Rasulullah? Halat lahul syafa'ah, maka dia berlaku baginya itu syafaat dariku nanti pada hari kiamat. Jadi ibu bapak, ini amalannya ringan, ya, amalannya ringan, tapi manfaatnya besar. Apa itu? Orang yang biasa menirukan azan dan setelah azan selesai dia baca sholawat, kemudian dia mendoakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan mendoakan Rasul al-wasilah itu terkandung dalam doa itu, maka berlakulah syafaat Rasulullah nanti, pertolongan Rasulullah nanti untuknya pada hari kiamat. Itu nanti pada hari kiamat masing-masing sibuk dengan dirinya dia. Orang tua kita gak bisa tolong kita, anak kita gak bisa tolong kita, saudara kita gak bisa tolong kita, guru kita gak bisa tolong kita. Nanti pada hari kiamat satu-satunya memberikan syafaat kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang biasa mendengarkan azan kemudian mengikutinya, kemudian ketika selesai azan dia bersolawat kepada Nabi, kemudian baca doa azan tadi itu seperti itu, maka berlaku syafaat Rasulullah untuk dia. Penting nggak ini Pak amalan ini? Makanya ini amalan luar biasa. Jadi kenapa begitu? Karena orang yang biasa ngikutin azan dan berdoa seperti itu, insya Allah dia mudah mengamalkan ibadah sholat. Ya. Nanti ujung-ujungnya dia dapat syafaat. Insya Allah. Itulah